2,000 years later. Cara belajar efektif dan efisien. Persepsi. Pada saat ini pendidikan di negara kita belum menunjukkan hasil yang maksimal. Padahal perkembangan teknologi negara kita dari tahun ke tahun semakin pesat. Mengapa bisa menjadi demikian? Salah satunya karena orang-orang di sekitar kita lebih banyak menggunakan alat-alat elektronik, bukan karena menjadi sumber belajar untuk mencari ilmu, melainkan hanya untuk mencari hiburan atau kesenangan. Oleh karena itu, kita harus belajar dengan giat secara efektif, efisien secara menggunakan banyak sumber belajar, salah satunya internet, agar kita menjadi orang yang sukses. B. Uraian materi. Pengertian belajar. Belajar salah satu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Bari Jamara 1944-21. Menurut James O. Whittaker, belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Sedangkan menurut Kornbeck, belajar yang efektif adalah melalui pengalaman, dan menurut Paul L. Kingsley, belajar adalah proses di mana tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktik dan latihan. B. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Belajar itu merupakan aktivitas fisik dan mental yang tidak berdiri sendiri, tetapi keberhasilan belajar ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor itu bisa berhasil dari dalam diri sendiri, faktor internal, dan faktor dari luar, faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut diantara kondisi internal. Kondisi ini adalah kondisi yang berasal dari dalam diri siswa yang meliputi 1. Fisik atau jasmania. Artinya, apabila secara umum kondisi seseorang apabila dikatakan sehat, maka akan mempengaruhi aktivitas yang hasil belajarnya. Misalnya, siswa kondisi sakit, secara tiba-tiba terjadi sakit kepala, sakit perut, siswa sedang menjalani perawatan operasi amandel, jantung, paru-paru, kecelakaan lalu lintas, dan sejenisnya. 2. Psikis atau kejiwaan. Artinya, apabila kondisi kejiwaan seseorang dalam belajar kurang stabil, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Misalnya, siswa diliputi rasa ketakutan, kecemasan, adanya konflik-konflik batin, diliputi rasa kekecewaan, serta gangguan psikis lainnya. 3. Adanya kemauan, niat yang muncul dari dalam diri individu, dan kemauan atau niat tersebut benar-benar tulus, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajar. Misalnya, siswa niat belajar dengan sungguh-sungguh karena belajar atau sekolah itu merupakan suatu kebutuhan diri sendiri. Apabila ingin mencapai masa depan yang gemilang, siswa juga berniat bahwa saya harus menjadi orang yang sukses dan berhasil. 4. Kecerdasan. Faktor kecerdasan ini juga sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang. Apabila seseorang mempunyai kecerdasan di bawah norma, tentunya akan mempengaruhi aktivitas dan hasil pelajaran di sekolah jika dibandingkan dengan seseorang yang kecerdasan normal. Alangkahnya baiknya seorang memiliki motivasi internal yang kuat, sehingga aktivitas dan hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai. Kondisi eksternal. Kondisi eksternal tersebut yaitu 1. Sarana dan prasarana. Prasarana penunjang keberhasilan belajar untuk mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang. Sarana dan prasarana ini juga bisa dari siswa dan dari lembaga pendidikan. Misalnya, di rumah mempunyai sarana dan prasarana menunjang keberhasilan belajar, sedangkan di sekolah sarana dan prasarana menunjang belajar juga lengkap, maka kemungkinan untuk mencapai hasil belajar yang maksimal akan tercapai. Sarana dan prasarana belajar misalnya buku paket, buku catatan, ruang laboratorium, komputer, laptop, kontak internet, hotspot, dan sejenisnya. Dari yang tadi dijelasin sama teman-teman aku, dari apa yang dimaksud belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, lalu juga motivasi belajar. Nah, di sini aku mau nambahin gimana cara belajar efektif dan efisien. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu belajar efektif dan efisien? Belajar efektif dan efisien itu belajar yang tepat, berhasil, dan tertuju tanpa membuang-buang waktu, tenaga, maupun biaya. Jadi di sini aku akan jelasin 3 cara belajar efektif dan efisien.
Yang pertama yaitu membuat rencana belajar. Nah, salah satunya ini ya teman-teman, membuat rencana belajar maksudnya tuh apa aja yang harus kita persiapkan sebelum belajar. Berikut ini ada 2 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, pada jam berapa waktu paling produktif, kurang produktif, dan paling tidak produktif kalian. Yang kedua, gangguan apa yang biasanya ada saat kalian sedang belajar. Singkirkan gangguan-gangguan itu hingga waktu belajar kalian selesai. Yang kedua, mereview beberapa kali. Biasanya nih kan, anak-anak sekolah gitu masih banyak yang menerapkan sistem SKS, yaitu sistem kebut semalam. Jadi belajarnya semalaman tuh, besoknya ujian, malamnya belajar. Itu sebenarnya nggak baik ya teman-teman. Hal ini juga sudah terbukti tidak efektif dan efisien. Untuk menyiasati hal ini, kalian bisa loh menerapkan metode 5 kali review ulang. Yang perlu kalian lakukan hanyalah meluangkan waktu mulai dari 10 menit saja, disesuaikan dengan kebutuhan dalam sehari untuk mereview materi yang kalian dapat di sekolah. Jadi kalian hanya perlu mereview materi yang udah kalian dapetin. Maksudnya tuh di review ulang itu bukan dibaca doang ya, dipahami konsepnya, dipahami berkali-kali sampai kalian paham. Gak dihafal gak apa-apa, yang penting kalian paham. Ya, jadi dengan melakukan pengulangan beberapa kali, kalian juga dapat memiliki ingatan yang lebih tajam terkait materi yang kalian pelajari, sehingga gak perlu lagi memforsir tenaga dan menghabiskan sebagian besar waktu kalian sehari sebelum ujian. Mantap. Yang ketiga yaitu latihan soal. Nah, ini penting banget guys. Jadi latihan soal jadi salah satu cara yang baik untuk mengukur keefektifan belajar kalian. Jadi itu untuk mengukur sejauh mana kalian belajar. Dengan latihan soal juga kalian dapat mengecek ingatan tentang materi yang sudah kalian pelajari sebelum-sebelumnya. Yang perlu kalian lakukan setiap kali latihan soal adalah memastikan bahwa kalian bisa menjawab soal yang sebelumnya kalian gak bisa. Dengan begitu, latihan soal dapat benar-benar membantu kalian mencapai tujuan kalian dalam belajar. Sebelum ujian, kalian juga perlu mengetes ulang pemahaman kalian terkait sebuah materi kan? Kenapa? Karena menurut penelitian, siswa yang melakukan hal tersebut sekalipun materinya sudah terasa familiar dapat mengingat materi 2 kali lebih baik dibandingkan yang tidak mengetes ulang. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.